Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, amma ba'd. Para tamu undangan Allah yang saya cintai, semuanya mungkin sudah cukup penyapa dari setiap pembicara ABC plus jabatannya. Mudah-mudahan dengan tidak mengurangi hormat saya kepada semuanya. Hari ini qadarullah saya harus berjumpa kembali tepang wajah di Masjid Nurul Huda. Takdir Allah wasilah Ketua MUI Tepangan Jisimkuring di Warang Dongkap ayat 4. Ibu sareng Bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Per hiji April 2022 dugi ka 30 Maret 2023 simkuring mancen silaturahim di Warung Kiara minangka penyuluh agama Islam. Per hiji April qadar Allah pun harus saya terima. Saya sekarang harus membersamai kinerja Kementerian Agama di tingkat Kabupaten Sukabumi sebagai pengadministrasi. Dan walaupun kegiatan harian tidak lepas dengan kegiatan penyuluhan, administrasi berbasis tauhid, berbasis ilmu, dan harus jadi amal soleh. Di tempat itu saya diarahkan untuk mengelola kearsipan. Arsip itu saya hadirkan literasi awalnya, cantolannya dari satu ayat dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Hijr ayat 9. Allah Rabbul Alamin menurunkan Al-Quran hingga menjaganya bukan hanya oleh Allah, tetapi ada makhluk-makhluk lain terlibat di dalamnya. Malaikat, para sahabat, termasuk terutama para nabi, bahkan alim ulama ikut menjaga kemurnian Al-Quranul Karim. Oleh karena itu saya di Kementerian Agama mengeluarkan tagline, mengeluarkan satu gagasan berbasis langit, bahwa mengurus arsip bukan semata-mata mengurus lembar demi lembar kertas, tetapi menjaga dokumen yang tertuliskan pada kertas-kertas tersebut. Kemudian per 1 September kemarin saya diminta juga untuk membantu kinerja Kementerian Agama untuk merepresentasikan semua kegiatan Kementerian Agama lewat kinerja pelayanan terpadu satu pintu. Ada 17 layanan di Kementerian Agama yang saya komunikasikan dengan teman-teman kepada publik agar publik mengetahui. Satu di antaranya mengenai seksi bimbingan masyarakat Islam. Di dalamnya bukan semata-mata ngurus perkawinan, tetapi bagaimana masjid menjadi makmur, pondok pesantren, majelis taklim menjadi makmur, dan lembaganya, infrastrukturnya terjaga. Bukan semata-mata kita mendirikan, tetapi kita harus merasa ikut terlibat tanggung jawab atas infrastruktur masjid, majelis taklim, madrasah diniyah dan lain sebagainya. Dalam arti kita berkiprah menunjukkan kinerja kita sebagai seorang muslim yang tanggung jawab. Yang sering saya katakan, jangan sampai kita termasuk kategori orang tukcing, sudah membentuk lembaga pada ujungnya cicing. Itu yang pertama. Yang kedua, ada seksi PHU, pelayanan haji dan umroh. Ibu dan bapak yang Allah muliakan, mudah-mudahan ke depan saya berharap, bahkan sudah saya launching lewat mimbar Jumat dan di streamingkan. Ke depan paling tidak BPIH umat Islam Indonesia itu dikurangi atau diringankan atau diturunkan. Pertanyaannya, bisa atau tidak? Kenapa tidak? Kan mahal murahnya biaya itu hasil konsensus para politisi di parlemen menetapkan harga itu. Bagaimana di antara caranya? Hadirkan oleh kita penguasa dan wakil rakyat yang berpihak kepada kemudahan ibadah umat agar ibadah haji juga merata. Dan ini cocok dengan tagline Kementerian Agama. Kementerian Agama menghadirkan sebuah konsep haji berkeadilan dan ramah lansia. Saya memberikan kritik, kenapa sampai detik ini antrian haji begitu panjang? Ternyata di dalamnya selain mahalnya harga,
orang berlomba-lomba berhaji, orang-orang yang beberapa kali berhaji sudah punya tabungan kembali untuk dinanti dan ditunggu pada periodisasi haji yang akan datang. Ini ada masalah sebetulnya. Apabila kita berhaji merasa cukup dengan satu kali seumur hidup, sisa harta yang tersisa pada kita dijadikan alokasi pemberdayaan ekonomi sosial, pemberdayaan fakir dan miskin, saya sangat husnudzon haji kita tetap akan dihargai oleh kita, bahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Orang lain bisa berkarya di kita dan mendapatkan penghasilan, mungkin juga mereka bisa nabung dari hasil penghasilan itu sendiri untuk berhaji. Ini harus menjadi agenda parlemen. Kemudian apalagi yang menjadi mahal BPIH kita, Ibu dan Bapak semuanya, ini qadarullah, ini harus ada 2 orang yang siap menyerap aspirasi ini, nanti diagendakan di parlemen dan di rapat-rapat kedewanan. Kenapa BPIH kita itu mahal? Karena kita tiap tahun ngecer tempat pondokan, tiap tahun ngecer, termasuk catering. Saya membuat sebuah analogi ataupun kias, kita beli gehu ke Sukabumi di warung Kiara tiap hari, tapi hanya 1 gehunya yang beli. Berarti mahal di apa? Mahal di ongkos. Brunei Darussalam itu punya kontrakan selama 99 tahun di Saudi Arabia untuk memfasilitasi jamaah haji. Ini ibaratnya kita beli gehu 50 kontainer cukup 1 kali jalan. Kira-kira ongkosnya jadi murah atau jadi mahal? Ini logika politik, Pak. Oleh karena itu umat Islam tidak boleh tabu ketika berbicara politik. Umar ibnu Al-Khattab itu pernah berpesan, jika ada seekor keledai terjatuh tijalike, tijuralit, tijungkel, ngagolosor, tiporos, maka penguasa tidak boleh berkata, itu bukan urusan saya. Keledai saja harus dihargai hak-hak asasi kekeledaiannya, apalagi manusia dan apalagi mayoritas umat Islam menduduki Indonesia. Oleh karena itu pula jangan ragu Ibu dan Bapak semuanya, munculkan tokoh masyarakat untuk menjadi penguasa, menjadi tokoh politik, menjadi tokoh ekonomi dan lain sebagainya. Jika perlu diuji keislaman dan ketauhidannya. Apakah betul Anda ini serius untuk membela Allah lewat dunia politik dan kekuasaan? Diuji publik. Kemudian yang ketiga, Ibu dan Bapak yang Allah muliakan, kita juga punya seksi madrasah, seksi pendidikan agama Islam. Kemudian seksi pondok pesantren. Nah, saya nanti insya Allah akan menyampaikan 1 saja sebagai tambahan, bahkan mungkin juga karena terikat dengan waktu. Dan walaupun sudah sangat sering Bapak dan Ibu saya komunikasikan hal ini. Selain Ibu dan Bapak perlu juga mengecek arah-arah kiblat di rumah masing-masing, termasuk masjid dan musola, itu bagian min syar. Tapi ada hal yang terakhir ingin saya sampaikan. Berdasarkan catatan Badan Amil Zakat Nasional, bahwa potensi zakat umat Islam dari zakat malnya saja tidak kurang dari 320 triliun per tahun. Tolong dicatat. Ini para aktivis UPZ di tingkat DKM, Majelis Taklim, MDTA, yang tiap tahun kadang waktu kita hanya berputar ngurus zakat fitrah saja. Potensi zakat mal, ingat, potensi zakat malnya saja tidak kurang dari 320 triliun per tahun. Ini berdasarkan kajian lapangan. Tapi yang terserap oleh Badan Amil Zakat Nasional baru 22 triliun per tahun. Kemudian umat Islam yang tercatat yang berzakat juga baru 60 juta orang yang tercatat, bukan tidak zakat. Dari total umat Islam Indonesia 237 jiwa umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dari satu celah zakat mal, belum wakaf, infak, sodakoh, termasuk belum zakat fitri, ini menjadi PR besar umat Islam, para pegiat agama Allah Rabbul Alamin di bidang perzakatan. Sekali lagi, ini tantangan bagi para alim ulama, para ibu penggerak majelis taklim, para remaja, para pengusaha, anggota dewan, penguasa dan lain sebagainya. Ketika umat Islam ini fokus mengurus agama atas nama lillahi ta'ala, dari satu celah saja zakat kita potensinya 320 triliun rupiah,
yang baru terkomunikasikan datanya dengan Badan Amil Zakat Nasional baru 22 triliun rupiah per 2021 kemarin. Kemudian yang terdata yang zakatnya baru 60 juta orang dari 237 juta umat Islam Indonesia. Selamat berjuang, dan selamat berjuang. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai ikhtiar kita semuanya, dan doa demi doa kita seiring dengan ikhtiar kita juga. Nanti qadar Allah tidak akan jauh dari doa dan ikhtiar tersebut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Walhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun kasadayana oge sihapunten tina sanes kanten kalalepatan zahir sinar batin ulah kacanak ka akhirat. Amin ya Allah. Sareng hatur nuhun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan dari rencana terakhir, mudah-mudahan menjadi satu inspirasi bagi kita semua, dorongan dalam rangka melaksanakan nasib dan menunjukkan Islam. Terakhir sekali